lanjutkan pelajaran kita untuk routing dynamic OSPF. Di sini kita mulai dengan pertama-tama itu kita buat topologinya dulu. Kemudian ada beberapa router, misalnya 3 router. Kemudian nanti kita buat konfigurasi daripada router tersebut untuk IP address dari setiap router. Kemudian kita konfigurasi untuk host berdasarkan DHCP. Oke, kita mulai saja supaya lebih jelas. Mari kita buat sebuah jaringan. Misalnya di sini kita ambil sebuah router, mungkin ada beberapa, kita coba 3. Kita buat koneksi di antara 3 router ini. Kemudian kita buat sebuah switch dan mewakili setiap router, karena switch ini akan menghubungkan tiap host yang terkoneksi pada perwakilan dari setiap router. Untuk percobaan pertama, biasanya host ini kita koneksikan satu dulu, kemudian kita bisa membuat beberapa host untuk setiap jaringan yang diwakili oleh router-router ini. Kemudian kita koneksikan dari router 1 menuju router berikutnya. Kemudian kita selesaikan dulu untuk setiap router. Kita lanjutkan dengan menggunakan kabel yang berbeda, yaitu kabel straight. Lalu kita hubungkan kepada host ataupun PC. Demikian juga dengan router berikutnya. Kemudian kita selesaikan bentuk jaringannya seperti ini. Agar mudah diingat, di sini kita mulai dengan konfigurasi router pertama. Kita masuk ke dalam CLI, lalu kita ketik no saja di sini. Kemudian masuk ke privilege, kemudian masuk ke global user. Di sini kita akan konfigurasikan port yang pertama, yaitu port 00, dan kemudian kita lanjutkan dengan port 01. Juga berlaku untuk router-router yang lain. Pertama dulu untuk interface ini pada posisi ini, dan kita aktifkan. Kemudian kita berikan IP. Kemudian kita aktifkan lagi interface untuk 01-nya dalam posisi ini. Dan kita aktifkan juga untuk port ini. Kemudian kita beri
alamat IP. Dan kita tambahkan dengan IP DHCP. Ini adalah DHCP pertama. Tulis 1. Kemudian kita nyatakan bahwa ini adalah default IP untuk router. Kemudian kita lengkapi dengan DHCP untuk memungkinkan seluruh host dapat membuat IP secara otomatis dengan automatic DHCP nantinya. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi meskipun belum lengkap untuk router 1 atau di sini disebut router kosong. Kemudian router yang berikutnya, router kedua atau di sini ditulis router 1, kita juga lakukan hal yang sama, masuk ke dalam CLI. Lalu seperti router pertama tadi, kita juga konfigurasikan tiap port yang terhubung, port menuju router pertama, port menuju router berikutnya, dan port menuju switch. Yang pertama dulu, yaitu port menuju router sebelumnya. Dan kita aktifkan. Kemudian kita beri alamat IP. Router pertama adalah 10.1, yang ini 10.2. Kemudian kita lanjutkan dengan interface port 01. Kita aktifkan. Kemudian kita lengkapi interface ini dengan IP-nya, yaitu 20 20 21. Kemudian kita lanjutkan dengan port berikutnya, yaitu interface gigabit 02 yang mengarah ke bawah. Kemudian lanjutkan dengan aktivasi. Kemudian kita lengkapi dengan IP untuk interface ini. Kemudian kita lengkapi juga dengan pool DHCP. Kemudian kita lengkapi defaultnya untuk IP yang digunakan, yaitu 168.2.0.1. Kemudian IP networknya
IP DHCP, exclude. Jadi sama persis konfigurasinya, tapi DHCP di sini adalah DHCP kedua. Kemudian dari sini kita mengatur untuk router berikutnya. Untuk router utama dari router ketiga, yaitu yang posisinya ada di sini, kita konfigurasikan juga demikian dengan port 01 untuk router menuju switch. Di sini kita aktifkan juga. Kemudian tentu saja kita lengkapi dengan IP address yang disesuaikan dengan posisi router menuju router sebelumnya. Yang sebelumnya adalah 21, di sini 22. Kemudian kita aktifkan interface untuk port menuju switch. Kemudian kita aktifkan kembali untuk interface ini. Kemudian kita lengkapi dengan IP address. Kemudian kita lengkapi dengan DHCP yang di sini berbeda, yaitu DHCP 3 atau yang ketiga. Demikian juga apabila kita ingin membuat router yang keempat, kita harus menyesuaikannya. Di sini default route-nya juga harus kita definisikan sama dengan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan dengan DHCP exclude address. Di sini sedikitnya sudah 70% konfigurasi dibuat untuk model OS5 ini.